Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus.
Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku. Sekali lagi shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin saudaraku. Walaupun kita hari-hari ini kita beribadah di rumah, tetapi saya percaya tidak mengurangi sedikit pun hadirat Tuhan datang menghampiri setiap umat Tuhan yang percaya. Amin. Biarlah segenap hati kita mau datang sungguh-sungguh. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, saya undang kita semua boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih kau baik bagi kami. Kau menyertai kami Tuhan sampai dengan hari ini. Bahkan Tuhan pelihara kami. Tuhan berikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, sukacita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan kami percaya Tuhan anugerah-Mu senantiasa ada bagi kami. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak pernah berkesudahan rahmat Tuhan bagi kami. Untuk itu Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau mempersiapkan hati kami. Untuk kami boleh datang, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sambil kita bertepuk tangan saudaraku, kita percaya Tuhan Yesus adalah gunung batu keselamatan kita, kota benteng kita. Dia yang menjamin hidup kita semua. Amin. Semua. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Dia Tuhan yang benar buat kita semua. Yuk semua sama-sama katakan kepada Tuhan dengan segenap hati. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak
ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar buat setiap kami di tempat ini, buat setiap umat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini, yang sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin buat kami semua. Haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Semua Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yesus, kalau Tuhan kami, Tuhan yang benar. Haleluya. 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 Kita persiapkan hati kita, saudaraku yang terkasih. Bapa yang baik, terima kasih. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak mampu berjalan sendiri. Tuhan, kami tahu hari lepas hari ini tidak baik. Kami tahu hari semakin hari ini semakin jahat ya Aba. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau terus senantiasa menopang kami. Engkau terus senantiasa menuntun, memimpin langkah kami. Untuk itu biarlah Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kami mau katakan bahwa sungguh kami mencintai Engkau ya Aba. Sungguh kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi panggil namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dari awal katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sambil kita angkat kedua tangan kita, panggil namanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Lebih lagi panggil namanya. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, layakkanlah seluruh hidupku. Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Segenap hati katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita sembah Dia. Kami cinta Kau Tuhan, kami cinta Kau Yesus. Haleluya. Kita sembah Dia, saudaraku. Yang bisa berbahasa roh mulai berbahasa roh. Kita sembah, tinggikan namanya, nama Yesus, nama Yesus. Aku cinta kepada Tuhan. Syukur kami bangga punya Allah seperti-Mu, punya Allah seperti Tuhan yang sanggup genapi, yang sanggup genapi segala janji-Mu, segala
janji-Mu Tuhan. Pengharapanku hanya ada di dalam-Mu. Haleluya. Oh, kami bangga Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Shiralabalalabalalabalalabalalabalala. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Tuhan Yesus, aku cinta. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Kami bangga Tuhan, kami percaya Kau Bapa kami, Bapa yang ajaib, Bapa yang sanggup, Kau segalanya. Syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sambil kita angkat kedua tangan, kita katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Kami adalah orang-orang percaya, karena kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang berjanji, Kau pasti setia untuk menggenapinya bagi kami, ya Allah. Amin. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini dengan segenap hati. Nyatakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
memang percaya katakan, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami terima janji iman-Mu Tuhan di saat kami bersepakat. Kami terima kuasa kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kami boleh sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami terus belajar untuk mau hidup kami dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus selalu melekat kepadamu, selalu berharap kepadamu dan selalu mengandalkan Engkau. Oleh karena itu berbicaralah atas setiap kami, berikan kami roh hikmat, pengertian dan pengenalan akan firman-Mu. Dan kuasa firman-Mu itu terus bertumbuh dalam setiap loh hati kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, saudara terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki di awal tahun minggu yang ketiga, ya, Januari 2021. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, hari ini saya melanjutkan tema khotbah saya tentang yang 2 minggu yang lalu saya bagikan tentang to the next level. Dan dari gembala kita, pembina kita, Bapak Insinyur Pak Niko Nyoto Raharjo, mendapatkan dari Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun integritas, the year of integrity. Namun Tuhan juga menghendaki ya setiap kita memasuki the year of integrity. Tuhan mau kita untuk bisa masuk level yang lebih tinggi lagi. Dalam arti kata kita harus naik kelas, tidak boleh tetap pada level yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya akan review sedikit apa yang saya bagikan 2 minggu yang lalu. Ya, kita kembali buka di 2 Timotius 2 ayat 19 sampai dengan 21. Saya bacakan ayat 19-nya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya Tuhan mengenal siapa kepunyanya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Nah, saudara adalah milik kepunyaannya. Amin. Ya. Ada dasar yang harus kita taati, yaitu setiap orang yang menjadi milik kepunyaannya, dasarnya itu harus hendaklah meninggalkan kejahatan.
Kejahatan di sini bukan hanya berbicara merampok, memperkosa, membunuh orang. Tapi kejahatan di sini juga bisa mencakup ketika saudara dan saya tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Nanti kita akan bahas hal itu. Nah, ayat 20-nya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak, dan untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Gambarannya itu di rumah Bapa ada dua kualitas level rohani, ya. Level rohani, tingkatan level rohani yang digambarkan itu seperti perabot yang terdiri dari, yang terbuat kualitasnya dari emas dan perak. Ya, itu berbicara yang saya sudah bagikan, berbicara tentang level kedewasaan rohani. Ada juga yang tingkatannya perabot dari kayu dan tanah. Ya, itu disebut di sini yang kurang mulia. Kalau tadi yang lebih mulia, ini yang kurang mulia. Ya, ini berbicara satu tingkatan level yang kanak-kanak rohani. Yang membedakan adalah ketika dibakar, diuji oleh api. Ya, di sini maksudnya api godaan. Ya, kalau yang dewasa itu di emas perak itu yang ketika dipanasi dengan api, dibakar dengan api, itu malah memunculkan kemurnian, akan memantulkan pembuatnya. Ya, emas kalau dimurnikan sampai tahap tertentu bukannya kusam tapi semakin cemerlang sehingga yang membuatnya itu terpantul wajahnya seperti cermin seperti itu. Nah, itu gambaran daripada kedewasaan rohani, di mana orang-orang yang dewasa rohani dia akan memunculkan Kristus dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Nah, sedangkan yang dari kayu tanah itu ketika dibakar angus jadi abu, hancur gitu saudara. Ya, tidak tahan uji, tidak tahan godaan seperti itu. Ya, itu levelnya level rohani yang masih kanak-kanak. Cinta Tuhan mungkin cinta, tapi masih semau gue, masih mau punya keinginan sendiri, masih punya kehendak sendiri, ya masih tidak tahan uji seperti itu. Nah, ayat 21-nya Tuhan ngomong begini, seseorang yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Artinya, walaupun kita mendapati diri kita di tahun 2020, kita dapati, wah, kerohanian kita masih kacau nih. Masih keadaan kita sepertinya masih nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan mau kita untuk bisa tetap naik level. Untuk bisa tetap naik tingkat menuju level yang kedewasaan. Jangan terus pada level kanak-kanak. Yang setuju katakan amin. Amin. Namun itu harus menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, oleh karena itu untuk naik ke level yang lebih tinggi, apapun yang kau adami, ya. 2 minggu yang lalu saya sudah bagikan 2 poin. Ini akan bagikan ada yang poin yang ketiga, hanya 1 poin saja, tapi saya ulangin dari yang poin pertama. Ya, untuk kita bisa naik level, yang pertama, mintalah firman-Nya sebagai awal pemulihan segala sesuatu. Mintalah firman-Nya sebagai awal pemulihan segala sesuatu. Ya, apapun yang telah terjadi, engkau mungkin sudah mengalami kekecewaan, engkau mengalami segala sesuatu yang gelap, yang kelihatannya tidak punya pengharapan di dalam kehidupanmu. Apapun yang engkau rasakan, jangan lupa akan firman-Nya. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya. Dari lewat firman-Nya, segala sesuatu itu terjadi, tercipta, dan itu semuanya menjadi baik. Awalnya kacau, gelap bumi ini. Tapi ketika Tuhan menciptakan sesuatu, terang itu jadi. Dan jadilah itu teratur, jadilah baik. Saya percaya, kalau saudara, apapun yang selama ini kita alami, mungkin kita sudah hampir putus asa, jangan pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah kepada kita, anak-anaknya. Yang mengerti katakan amin. Mintalah firman-Nya. Belajar untuk
terus mendekat kepada Dia. Jangan semakin jauh. Dosa membuat kita semakin jauh. Tapi belajar mendekat, minta firman-Nya, maka pasti Tuhan akan beri. Ketika engkau mendapatkan firman-Nya, engkau percayai. Dan Tuhan taruh satu senjata, yaitu mulut kita, untuk memperkatakan firman-Nya. Kenapa kita harus memperkatakan firman-Nya? Kita ini sering melihat situasi kondisi yang membuat kita khawatir, cemas. Dan kita juga tindakan kita dipengaruhi dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Apa yang sudah tercetak di alam bawah sadar kita. Untuk mengubahkan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika kita mendapat firman-Nya, firman itu memberikan kekuatan dan kehidupan. Firman adalah terang hidupmu. Ketika kita mempercayai dan kita aminkan hal itu, kita harus mengucapkannya, memperkatakan berulang-ulang, supaya mengubahkan apa yang sudah tercetak di alam bawah sadar ini. Sampai firman itu menjadi sebuah tindakan yang konkret di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saya percaya firman-Nya adalah satu titik awal terobosan, pemulihan yang terjadi, yang membuat segala kekacauan dalam hidup kita, yang membuat segala kegelapan yang sudah terjadi dalam hidup kita, itu menjadi baik kembali, menjadi terang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Nah, hal yang kedua, apapun yang terjadi, respon kita harus tetap ilahi. Apapun segala sesuatu yang kau alami, ya, mungkin Tuhan izinkan hal-hal yang tidak enak, mungkin Tuhan izinkan engkau bertengkar dengan orang lain. Untuk masuk dalam level yang lebih tinggi lagi, respon saudara dan saya harus tetap ilahi. Yang ilahi artinya apa? Selaras dengan kebenaran firman-Nya. Di sini yang saudara perlu pelajari dan saudara dan saya perlu pelajari hanya dua hal. Belajar mengucap syukur dalam segala keadaan dan punya hati yang rela mengampuni. Yang mau katakan amin. Karena dua hal, ketika kita bisa melakukan dua hal ini, segala kepahitan, segala kekecewaan, segala apapun yang emosi-emosi negatif yang kau alami, tidak akan pernah bisa singgah dalam hidup kita lagi. Jangankan bilang singgah, stay, nginep aja, gak bakal bisa. Karena kita bisa melakukan, karena kita selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kita mau mengampuni. Itu yang Tuhan mau untuk kita naik level yang lebih tinggi. Amin. Ya. Sebab apa? Ketika saudara tidak bisa mengampuni orang lain. Atau saudara kecewa, bahkan kecewa sama Tuhan. Itu merupakan satu halangan yang terbesar. Membuat gangguan yang terbesar. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak sehat. Tidak bisa terhubung dengan benar. Oleh sebab itu, Tuhan menghendaki lepaskan pengampunan. Nah, ketika kita tidak mengampuni, firman Tuhan mengatakan, Bapa di surga juga tidak akan bisa mengampuni kita. Yang mengerti katakan amin. Amin. Ya, itu baik buat kita sendiri. Oleh karena itu, tahun-tahun 2021 ini, miliki karakter sifat yang teruji. Apapun keadaan, mungkin orang memfitnah engkau, mungkin orang menyakiti hatimu. Jangan sampai biar itu semuanya nginep di dalam diri kita. Usir cepat-cepat. Lepaskan itu cepat-cepat. Kerohanian saudara dan saya akan naik ke level lebih tinggi lagi. Amin. Nah, yang ketiga yang hari ini saya bagikan. Ya, yang ketiga. Untuk bisa kita naik level yang lebih tinggi, harus selalu ada kerelaan dan terbuka untuk dapat dipakai Tuhan sebagai bagian dari penggenapan rencananya atau kehendaknya. Saya ulangin. Selalu ada kerelaan dan terbuka untuk dapat dipakai Tuhan sebagai bagian dari penggenapan rencana atau kehendaknya. Yohanes 6 ayat 38 Tuhan Yesus mengatakan begini. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang telah mengutus aku.
Ya, jadi visi misinya itu jelas. Tuhan dari surga turun ke bumi itu bukan untuk melakukan keinginan kehendak Tuhan sendiri. Tapi Tuhan mau hanya keinginannya satu, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yohanes 4 ayat 34 Yesus juga mengatakan seperti ini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Tuhan sandingkan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan itu ibaratnya sama pentingnya dengan makanan sehari-hari yang adalah kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Prioritas yang utama. Jadi betapa pentingnya itu untuk saudara dan saya melakukan kehendak Bapa. Ya, dan Matius 7 ayat 21 dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Jadi sesuatu yang sangat penting, bahkan kalau saudara baca lagi di ayat 23-nya, itu Tuhan menyebut yang tidak melakukan kehendak Bapa itu adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia menebus kita. Untuk supaya tadinya kita adalah berhutang dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Kita jadi hamba dosa dulu, kehidupan manusia lama kita. Tapi kita sudah percaya Yesus, bertobat, percaya Yesus dan terima Yesus. Kita sudah diampuni, kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, sudah ditebus. Kita tidak berhutang lagi dengan si jahat, dengan hamba dosa. Kita nggak jadi hamba dosa lagi, tapi kita jadi hamba kebenaran. Majikan kita adalah Bapa di surga. Oleh karena itu saudara dan saya itu harus melakukan kehendak Bapa. Ini adalah satu kerelaan, satu pemahaman yang saudara harus terima, ya, bukan satu paksaan, bukan satu harus kayaknya terpaksa begitu. Bukan satu pergumulan lagi, tapi satu kerelaan. Karena engkau mengenal Bapa dan engkau tahu Bapamu siapa. Yang mengerti katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, aku ada untuk melakukan kehendak Bapa. Ayo katakan 1, 2, 3. Aku ada untuk melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan keinginanku sendiri. Ya, katakan lagi ya. Aku ada untuk melakukan kehendak Bapa, bukan untuk melakukan keinginan si aku sendiri. Setuju? Ya. Oleh karena itu ayat tadi Nats dikatakan siapa yang menjadi milik kepunyaannya hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, saudara dan saya, ya, jangan pikir kita tidak melakukan hal-hal yang jahat, tapi ketika saudara hidupnya egois, saudara hidupnya hanya melakukan keinginanmu sendiri, kita adalah pembuat kejahatan di mata Tuhan. Ya, bukan yang saya ngomong, tapi itu Tuhan yang ngomong. Nah, itu panggilan Tuhan untuk setiap saudara dan saya yang sudah ditebus, yaitu melakukan kehendak Dia. Bukan dengan pergumulan, tapi dengan sebuah kerelaan dan keterbukaan hati. Haleluya. Nah, saudara, masalahnya di dalam kehidupan sehari-hari, saudara mau melakukan keinginan saudara sendiri, ya, keinginan si aku sendiri, atau kehendak Tuhan. Ya. Si aku ini, yang namanya si aku ini, itu banyak keinginan saudara. Ya. Keinginan untuk cepat kaya, keinginan untuk jadi sukses, ya, keinginan untuk jadi terkenal, ya, keinginan pengen dihormati, pengen dipuji, atau pengen atau minta disegani begitu, ya. Belum lagi bicara tentang keinginan mata, ya, mata ini terus melihat hal-hal yang tidak harus kita lihat, ya. Belum lagi ingin menikmati segala sesuatu, tawaran-tawaran dunia, ya, kecanggihan teknologi, semuanya menyebabkan keterikatan. Pada akhirnya
saudara, kalau mengejar hal tentang keinginan kita sendiri, kita jadi orang yang bersifat egois. Ya, cinta akan dunia, cinta akan mamon, cinta uang, bahkan cinta akan dirimu sendiri. Kita nggak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Ya, yang namanya keinginan kalau dikejar-kejar nggak ada berhentinya, saudara. Ya, saudara berupaya, kita selalu berupaya untuk mencapai suatu keinginan. Ya, kalau belum tercapai, kita pengen terus berusaha. Tapi ketika kita sudah mencapai suatu keinginan, muncullah keinginan yang lebih tinggi lagi. Bukankah itu yang terjadi, saudara? Selalu ada saja, sehingga kapan kita bisa terbuka untuk mengerti keinginan Tuhan? Yang mengerti katakan amin. Oleh karena itu, kalau kita nggak belajar hari ini, kita memahami keberadaan kita hanya untuk melakukan kehendak Dia yang membuat kita hidup baru, membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Dan kita hanya berputar-putar dengan keinginan duniawi, keinginan diri sendiri, ya, keinginan diri kita sendiri. Kita nggak akan bisa betul-betul Tuhan pakai untuk melakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang benar. Apalagi melakukan kehendak dan menyelesaikan, tidak akan bisa, saudara. Oleh karena itu, ayo, sebagai umat tebusan, kita harus mau belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Untuk kita tidak terus seperti kanak-kanak rohani. Ya, dewasa rohani itu adalah sebuah pilihan. Mengerti dan memilih apa yang harus dijalanin, apa yang harus dilakukan. Sama seperti ulat yang sudah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu berbicara dewasa rohani. Walaupun dia sudah bisa jadi kupu-kupu, dia punya memori yang tidak hilang ingatannya. Ketika dia jadi ulat-ulat harus merayap, harus sering merusak tanaman dan lain-lainnya. Dia ingat semuanya itu. Tapi dia putuskan, dia tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Dia tidak lagi merayap, tapi dia terbang tinggi. Dia bisa melihat sesuatu yang jauh lebih luas lagi. Bahkan dia memberkati tanaman tumbuh-tumbuhan yang tadinya dia rusak. Haleluya. Itulah seharusnya karakter kedewasaan saudara dan saya di dalam Tuhan yang harus kita masukin. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang yang dewasa rohani sudah mati terhadap keinginan sendiri dan selalu rela untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, ada yang mau saya tanyakan kepada saudara, tapi ini emang karena online saya juga pasti tidak tahu jawaban saudara. Ya, kalau waktu offline saya bisa tahu, tapi ini online ya saudara jawab sendirilah. Ya, kalau saya tanya begini, saudara pengen dipakai Tuhan nggak? Pasti pengen jawabnya, oke? Nah, seandainya Tuhan mau pakai saudara dalam pelayanan, kira-kira saudara mau dipakai Tuhan seperti siapa? Ya, ambil contoh aja, jangan bilang seperti Freddy, jangan. Ya, itu nggak ada di Alkitab. Tapi contoh-contoh di tokoh-tokoh di Alkitab, ya, kira-kira seperti Musa, wah, yang diizinkan Tuhan untuk berhadapan dengan Dia, walaupun dikasih punggungnya aja, ya, atau yang bisa membelah laut lagi, keren dong. Atau mau seperti Yusuf, jadi dua orang yang berkuasa hanya di bawah raja, ya. Atau menjadi seperti Elisa yang punya double portion, urapan ganda, urapan double porsi. Atau perjanjian baru seperti Paulus, woi mantap. Ya, sapu tangannya itu bisa menyembuhkan orang sakit yang luar biasa. Ya, cuma nggak enaknya harus menderita. Nah, saudara pilih yang mana? Jawab sendiri. Saya nggak tahu jawaban saudara. Ya. Tapi saya percaya banyak ya kalau ditanyain apalagi pelayan Tuhan ya, pelayan gereja. Kalau tanya pengen seperti apa? Pasti jawabannya satu. Pengen seperti Elisa. Kenapa? Ada pengurapan double porsi. Pengurapan double portion. Kalau pilih Paulus kayaknya
agak sedikit karena harus menderita di penjara ya. Jadi, tapi kalau seandainya ya saudara berjumpa dengan Paulus ya, saudara tanya sama Paulus, keinginanmu itu seperti apa? Pasti Paulus mengatakan ini, aku tidak ingin jadi siapa-siapa, tapi hanya satu, aku ingin mengenal Tuhan dan jadi serupa dengan Kristus. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Ya, Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi Paulus ini hanya satu. Dia tidak ingin jadi yang seperti dulu, suka menganiayakan orang Kristen, menyeret-nyeret orang percaya, ya. Dia tidak juga membanggakan pengertiannya akan agamanya, hukum agamanya, ya. Dia ketika sudah terima Yesus, dia tahu semua itu hanya sampah. Tapi ada satu yang dia kejar, adalah mengenal Tuhan. Dalam kuasa kebangkitannya, ya, saudara dan saya juga harus mengenal hal itu. Kita bisa jatuh gagal dalam dosa, kita bisa melakukan hal-hal yang salah. Tapi Tuhan taruh sebagaimana Dia sudah bangkit dari antara orang mati, Tuhan juga taruh kuasa kebangkitan itu di dalam diri kita. Kita harus mengenal hal itu. Tapi bukan hanya kuasa kebangkitannya saja, tapi juga persekutuan dalam penderitaannya. Artinya apa? Artinya Paulus juga rela menderita ketika dia melakukan firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana saudara dengan saya? Apa mau ambil enaknya atau tetap ikut menderita? Amin. Ketika kita belajar untuk ikut menderita, kita akan terus dikuduskan, dibenarkan, dan kita akan menjadi serupa dengan Tuhan dalam kematiannya. Kita akan mengalami satu level yang lebih tinggi lagi. Dunia, kecemerlangan dunia, keindahan dunia, kenikmatan dunia akan sirna begitu saja dalam hidupmu, akan berkurang begitu saja dalam hidupmu. Dan kecemerlangan, kemuliaan Tuhan akan menyala. Terang firman Tuhan akan menyala, akan hidup dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin, amin. Dan kita akan dibuat menjadi serupa segambar dengan Kristus, menjadi dewasa yang aku ada untuk melakukan kehendak Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, inilah gambaran orang-orang yang sudah dewasa rohani, saudara, yang sudah mati terhadap keakuannya sendiri, terhadap keinginan-keinginan pribadinya, yang dulu masih suka maunya sendiri. Ya, Tuhan boleh suruh aku, tapi kalau selama aku setuju oke-oke aja. Tapi kalau berbenturan dengan keinginanku sendiri, hobiku sendiri, sorry nehi. Itu masih kanak-kanak, saudara. Dan itu harus dibuang sifat itu, tinggalkan itu. Tapi kita mulai belajar, ya ini aku rela Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Dan bahkan menyelesaikan. Amin. Maka saudara dan saya akan dibuat semakin serupa. Dan kita akan mengalami kekekalan. Sama Dia sudah bangkit dari orang mati. Kita akan juga mengalami hal yang sama. Seperti apa yang Tuhan Yesus alami. Percaya apakah hal itu terjadi? Oleh karena itu, jangan berhenti pada masa lalumu. Terus naik level yang lebih tinggi lagi. Alami. Kalaupun engkau sudah mengalami, aku kayaknya Tuhan tidak mengampuni aku, kayaknya aku sudah nggak bisa diselamatkan. Percayalah, Tuhan selalu mau menyelamatkan engkau karena Dia sudah mati di atas kayu salib. Hanya engkau perlu adalah kejar Dia dengan minta firman-Nya. Percayai Dia dan berubah, alami perubahan total di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan segala sesuatu mungkin terjadi itu sebagai ujian. Responmu harus ilahi. Engkau harus belajar mengampuni, engkau harus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu dua kekuatan yang Tuhan beri. Dan terlebih lagi, engkau harus terbuka untuk kehendak Tuhan. Cari tahu apa yang menjadi kehendaknya hari-hari ini. Lakukan dengan segenap hatimu. Lakukan dengan sebuah kerelaan, bukan dengan pergumulan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Seandainya saat ini
Tuhan Yesus bertanya kepada saudara, apa yang kau ingini, apa yang kau ingini kau dapat daripadaku sebagai awal daripada tahun 2021 ini? Apa jawaban saudara? Saya ajak saudara untuk menjawab satu hal. Tinggalkan, lupakan untuk jadi kaya, tinggalkan untuk jadi sukses, tinggalkan untuk jadi sesuatu yang dipakai Tuhan dalam pelayanan menjadi terbesar. Tinggalkan semua itu. Tapi hanya satu yang saudara dan saya harus minta sama-sama, untuk semakin mengenal Tuhan Yesus dan rela terbuka untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, biar saat ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Ampuni setiap kami segala keteledoran, kecerobohan, segala kehidupan yang terus Tuhan dulu kami menyebalkan di hadapan-Mu. Kami keras hati, kami tidak mau mengampuni, kami tetap hidup dalam jatuh bangun dalam dosa, melakukan keinginan-keinginan kami sendiri. Ampuni kami semuanya Tuhan. Ampuni kami. Kami tidak mau terus jadi budak dosa. Kami tidak mau terus Tuhan menganggap sesuatu yang kepahitan itu adalah hakku. Sesuatu yang aku tidak mau memaafkan adalah hakku. Aku tidak mau Tuhan. Ampuni. Aku mau lepaskan semua itu. Aku mau melepaskan apa yang ada di belakangku. 2020 yang sebelumnya aku lakukan. Tapi aku mau mengejar 2021 ini Tuhan. Dengan apa yang sudah Kau sediakan dalam hidup kami hari ini, kami mau Tuhan mengejar sama-sama, mengejar Engkau lebih lagi dengan segala keinginan-Mu, keinginan Bapa. Kami mau belajar menangkap isi hati-Mu. Kami mau melekat kepadamu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh melakukan dan menyelesaikan. Kami mau terbuka dengan apa yang menjadi isi hati-Mu dan rencana-Mu. Anugerah-Mu tercurah dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, aku minta saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, aku minta pengurapan-Mu yang dari tata kasih karunia-Mu turun atas setiap kami, atas setiap jemaat-Mu yang menonton tayangan YouTube ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada, biar saat ini pengurapan dari tempat yang maha tinggi, dari tata kasih karunia Allah Bapa surga, itu mengalir memenuhi setiap kami. Terima sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah ini akan menyertai, akan memberikan kita kemampuan, akan memberikan kita hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang dengan segenap hati sungguh-sungguh mengejar Dia, mengejar kebenarannya, mengejar isi hatinya, dan bahkan melakukan dan menyelesaikan dengan sebuah kerelaan. Dan itu akan terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidupku. Kami tidak menjadi pribadi yang hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang maunya sendiri, tapi kami mau menjadi pribadi yang terbuka untuk melakukan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Aku ada untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biar itu menjadi mengiringi kami sepanjang tahun ini. Dan biar tahun ini Engkau dapati Tuhan, di dalam hidup kami memunculkan integritas yang teruji, integritas yang tidak pernah berubah, yang tidak pernah luntur. Itu terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam hidupku. Dan Kau dapati, ini anakku yang kukasihi, hanya kepada mula aku berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, ucap syukur Tuhan. Terima kasih buat pengurapan-Mu secara khusus yang Kau nyatakan siang hari ini. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu di masa pandemik ini. Mereka tetap jaga, mereka tetap belajar taat kepadamu. Mereka juga tetap belajar taat kepada arahan pemerintah untuk selalu lebih banyak ada di rumah Tuhan. Jauhi kerumunan dan batasi mobilisasi. Pakai masker, banyak cuci tangan ya Tuhan Yesus, dan jaga jarak Tuhan. Biar itu juga kami belajar taat juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, tiba waktunya awan kegelapan daripada COVID ini akan berlalu. Sinar terang Tuhan akan muncul. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kemuliaan Tuhan, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, yang akan membangkitkan generasi Yeremia, yakni anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Biar firman yang kami dengar itu boleh bertumbuh dalam hidup kami Tuhan, dan biar firman yang kami dengar pada pagi hari ini membawa kami ke dalam satu pertumbuhan iman menjadi dewasa rohani ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Engkau memberkati gembala sidang kami Pak Freddy beserta istri dan anak-anak mereka Tuhan. Berkati semua, biar segala sesuatu yang boleh dikerjakannya Tuhan jadikan berhasil ya Bapa. Engkau juga berkati para pengerja, para wakil gembala Tuhan, para pengerja semuanya Tuhan, berkati dalam lindungan naungan Tuhan Yesus. Berkati juga gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo berserta keempat wakilnya. Biar perlindungan Tuhan juga sempurna atas mereka semua, dan atas bangsa Indonesia Tuhan berkati. Biar keamanan, kedamaian ada atas bangsa Indonesia. Biar juga takut akan Allah turun atas bangsa Indonesia Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita. Dimanapun saudara berada, selalu ada lingkupan hadirat Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang menyertai saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.